Nah sekarang ini nakama, kita memasuki dunia yang penuh intrik dan konflik yang semakin mendalam nih. Jura muncul sebagai sosok misterius yang mungkin menjadi villain terakhir. Sementara itu si Bai dan juga manifestasinya itu akan menjadi plot twist menarik di akhirnya. Nah kita ingat bahwa para ego cube itu juga telah melakukan pergerakan signifikan ya. Di tengah ketegangan ini, Code yang bersekutu dengan para Shinju itu memiliki misi berbahaya untuk mengeliminasi Boruto dan Kashin Koji, mantan rekannya yang menyimpan banyak rahasia di Kara itu kan. Apa yang terjadi ketika kekuatan lama mulai bangkit kembali nih? Di sisi lain, Boruto harus menghadapi takdirnya yang rumit itu, di mana kekuatan karma dan joganya jelas akan diuji hingga batasannya kan. Apakah Boruto akan mampu mengendalikan kekuatan yang mengancam dirinya sendiri itu, dan bagaimana jika dia harus berhadapan dengan sosok yang lebih kuat dari sebelumnya di atas Jura? Yo, sini menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk menarik loh teman-teman. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk unik, diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk unik lainnya, tema Jepangan lah atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya itu ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik, oke? Kita langsung masuk ke ceritanya. Nah gini sob, di bab chapter 15-an 16-an lah Boruto to Blue Vortex kemarin, kita jelas disuguhkan dengan beberapa peristiwa penting yang bisa mengubah arah cerita secara drastis ke depannya. Pertanyaannya adalah apakah Jura adalah villain terakhir yang kita hadapi, atau adakah sosok lain yang mirip dengannya yang sudah ada ribuan tahun lalu? Apakah yang akan terjadi pada Boruto dan karma yang mengikutinya itu, dan bagaimana dengan Code sendiri nih? Sekarang bahwa para Shinju berada di pihaknya pula kan? Kita rasa kita telah menemukan petunjuk menarik mengenai takdir sebenarnya yang akan terjadi itu nanti. Nah pertama-tama kita akan bicara tentang Shinki Gojubi, lebih tepatnya klon dari Shinki dari si Ryu lah sebutannya. Kita mengetahui bahwa klon ini berencana mengkonsumsi Gaara ya, namun kita masih belum tahu apa yang akan terjadi jika satu makhluk mengkonsumsi makhluk lainnya. Nah di sini akan ada sesuatu yang menarik kan, seperti yang dijelaskan Jura bahwa Thorn Soul itu mengandung informasi genetik dari individu yang bersangkutan, mirip dengan apa yang dijelaskan tentang buah dari pohon ilahi kan. Namun ketika klon ini mengkonsumsi orang lain, itu akan menjadi DNA yang terintegrasi. Nah Ryu salah satu karakter itu tampak paling mungkin menjadi yang pertama yang mengkonsumsi orang yang dicintai dari tubuh aslinya Shinki kepada Gaara. Jura menyebutkan bahwa meskipun dia si Gaara itu tersegel, dia memiliki jenis jutsu yang sama sehingga dia bisa membebaskan dengan segera dikonsumsi pula oleh Ryu. Jika kita lihat ke belakang pada preview masa depan, tampaknya mereka berdua akan sendirian di tempat yang hancur itu ya, tanpa ada orang lain di sekitar mereka. Apakah semua orang sudah tersegel atau bahkan dikonsumsi oleh para ego cube? Nah di sini mari kita ambil contoh ya dengan Ryu dan juga Gaara itu. Mungkin kita akan menemukan bahwa meskipun klon Shinki mengkonsumsi informasi genetik itu, informasi tersebut tetap ada dalam komposisi jiwanya sendiri. Kita akan melihat proses kebangkitan dari jiwa yang diceritakan oleh Kashin Koji. Mungkin saja orang yang telah dikonsumsi bisa kembali hidup, namun ada kemungkinan cerita ini akan mengambil arah yang lebih gelap lagi, di mana mereka yang dikonsumsi akan hilang selamanya tuh. Menariknya karakter-karakter seperti Sakura, Gaara, Temari muncul kembali kan, harusnya memang akan ditampilkan lagi, yang bisa jadi menandakan terbentuknya sebuah pasukan yang mungkin terdiri dari orang-orang lama lah, Kakashi, Gai dan lain sebagainya. Itu akan menjadi tantangan besar bagi Boruto dan Kawaki untuk mengalahkan mereka semuanya. Apakah para ego cube itu akan berkembang lagi seperti orang-orang yang kita sebutkan tadi? Tidak hanya Ryu sekarang yang baru, tetapi mungkin seperti fanart yang bertebaran, Kakashi ego cube lah, Sakura ego cube lah, dan juga yang lainnya. Itu akan menarik loh jika terjadi nakama. Apa yang akan terjadi dengan jiwa-jiwa mereka ya? Apakah mereka akan disimpan di dimensi tertentu atau ingatan mereka ada dalam Thorn Soul tersebut? Itulah yang menarik. Kita ambil contoh lagi Mighty Gai dan juga Kakashi. Jika mereka kembali akan menjadi Shinju teman-teman, mungkin mereka bisa dibangkitkan satu persatu untuk melawan Shinju yang lainnya. Ini akan menjadi cerita yang penuh dengan plot twist ke depannya nanti. Setelah adanya para ego cube sendiri, Code bekerja sama dengan para Shinju sudah terjadi. Dia memiliki kesempatan dan kesepakatan mereka mengenai buah ilahi tersebut. Sementara Jura terus memperkuat pasukannya dan wawasannya setelah dia membaca buku-buku di desa Konoha kan. Kita fokuskan pada Code dan rencananya. Kenapa Kashin Koji berada dalam bahaya? Nah di bab terakhir, Code Jura sepakat bahwa misi Code adalah mengeliminasi Boruto dan Kashin Koji.
Koji adalah mantan rekan Kurt dari organisasi Kara kan. Dia tahu banyak hal itu dan dia mungkin akan melakukan cara untuk melacaknya ketika Boruto tidak ada di sampingnya. Mungkin dengan tanda kata tersebut lah ya. Nah, jika Shinju akan bertransformasi lebih banyak lagi, mungkin akan muncul orang-orang baru dari Shinju tersebut. Dia sudah mengajarkan teknik Rasengan Uzuiku tersebut kepada Boruto dan juga teknik terbang Dewa Petir baru itu. Dia sudah mengajarkan teknik Rasengan Uzuiku tersebut pada Boruto yang sebelumnya itu sangat mengesankan, dan juga teknik Flying Raijin. Nah, itu mungkin sudah memberitahunya tentang Jogan dan cara menyelamatkan orang-orang dengan bantuan jiwa-jiwa tersebut. Namun kita rasa itu akan menjadi akhir bantuan dari Kashin Koji, karena lebih dari itu dia mungkin akan berhadapan dengan Shinju Nakama. Jika kita melihat insting mereka ingin mengkonstruksi orang-orang yang dicintai oleh tubuh asli mereka kan. Jika ego Jubi baru lahir, itu akan menjadi sebuah plot twist mengerikan dalam sejarah mimpi buruk masa depan. Kurt tentu bukanlah orang bodoh ya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan Boruto, tapi dengan kesepakatan ini dengan Jura, mungkin dia bisa mengendalikan Shinju tersebut, terutama jika Shinju baru lahir. Mungkin adalah salah satu contohnya adalah mungkin Kakashi atau bahkan Kashin Koji loh teman-teman. Bisa aja kan terjadi ya, meskipun teori ini belum tentu benar, karena Kashin Koji juga memiliki Ten Direction Jibo yang tahu sebelum hal-hal buruk itu datang kepadanya. Tapi jika berhadapan dengan Kurt yang juga pengguna kekuatan Shinjutsu, siapa tahu kan hasil akhirnya seperti apa. Nah, kita ingat bahwa Jura sendiri itu sudah memerintahkan untuk para Ego Jubi lainnya bergerak ya di sana. Nah, sementara itu untuk Mitsuki yang memiliki Sage Mode ular sempurna, dia bisa menghadapi tantangan dengan mudah. Hal yang paling menarik adalah ketika Boruto menggunakan Rasengan Uzuiku itu, yang meskipun tidak sempurna karena tidak mengumpulkan cukup energi planet, tapi bisa mengalahkan musuhnya kan. Lalu bagaimana dengan Mitsuki ketika Sage Mode-nya itu benar-benar diaktifkan untuk melawan Shinki atau Ryu Ego Jubi itulah sebutannya. Jelas itu menjadi momentum menarik teman-teman, karena seharusnya para Ego Jubi tersebut juga akan terkesan dengan kekuatan Mitsuki kan. Yang jelas untuk pemimpin mereka, Jura itu dia sangat menginginkan cakra dari Kurama ekor 9. Dia mengatakan bahwa ekor 10 itu tidak memiliki emosi atau perasaan, tetapi itu telah berubah dalam diri Jura sendiri kan. Jura adalah reinkarnasi dari ekor 10 Jubi, tapi kita harus mempertimbangkan dari mana dari ekor 10 yang kita bicarakan. Nah, di sini mungkin kita percaya bahwa ekor 10 Jura itu memiliki kekuatan yang setara dengan Jubi-Jubi sebelumnya. Itulah kenapa Kurama mengatakan jika Jura itu sangatlah berbahaya. Kurama pernah mengatakan bahwa ekor 10 itu adalah energi alami dari dunia ya. Ketika Naruto memasuki Sage Mode, dia akan bisa merasakan seperti yang kita lihat, sesuatu yang bisa diukur sangatlah luar biasa. Itu adalah Jura sendiri dengan kekuatan mengesankan. Kenapa kita mengatakan ini? Karena Jubi adalah kumpulan kekuatan yang sangatlah besar pula. Kesadaran informasi genetik pula, cakra dari seluruh planet, itu bisa menjadi kekuatan yang tak terbendung teman-teman, meskipun dengan keberadaan semua biju sekaligus. Dan itulah kenapa kita sering bilang bahwa Jura ini akan ada kaitannya dengan Shibai loh. Kita buat perbandingan antara Shibai Otsutsuki dan kemungkinan penggabungan kekuatan buah ilahi tersebut. Dalam gambaran resmi yang kita lihat ya, Shibai itu banyak yang mengatakan bahwa badai itu sangat mirip dengan bencana yang ditimbulkan oleh ekor 10. Namun bagaimana jika dalam gambaran itu ada serangan yang ditujukan kepada Shibai dari orang lain? Beberapa waktu lalu ya teman-teman, kita berbicara tentang fakta bahwa Shibai bertarung melawan seseorang pada masa itu ya, terutama ketika dia ditampilkan pada pakaian yang robek dan dalam posisi bertarung. Bagaimana jika dia bertarung melawan sosok seperti Jura ya, yang berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bertransformasi dengan bantuan buah ilahi dengan makhluk yang jauh lebih superior, layak untuk bertarung melawan Otsutsuki Dewa kan. Apalagi Jura memang sangatlah luar biasa. Nah, bayangkan teman-teman, betapa menariknya jika di masa lalu itu terjadi Shibai bertarung melawan seseorang sepertinya itu, dan sekarang Boruto menjadi wadah kekuatan Shibai Otsutsuki yang akan membantunya di masa depan dalam pertarungan melawan Jura. Sejarah bisa aja selalu berulang dan seperti itu. Itu telah ditunjukkan berkali-kali dalam seri Shippuden dahulu. Jika Boruto ditakdirkan menyelesaikan pertarungan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh Shibai, maka ini adalah takdir yang selalu dirujuk oleh Momoshiki. Selalu ada alasan kenapa selama 3 tahunan terakhir Momo tidak berbicara dengan Boruto. Siapa yang tahu apa yang terjadi padanya dan mengapa dia tidak ingin berkomunikasi? Kita di sini perlahan-lahan semakin banyak detail yang terungkap ya. Kita percaya bahwa kita akan menjadi akhir yang sangat baik untuk Boruto sendiri. Jura akan menjadi salah satu villain yang sangat berbahaya di akhir ceritanya. Nah, di sini memang akan ada dua perbedaan. Apakah Jura ketika memakan buah dewa tersebut dia akan terhubung kepada Shibai, atau justru Jura malah menjadi lawan yang sangatlah mengerikan bagi para Otsutsuki sekelas Shibai? Itulah yang menarik ke depannya.
Di kesimpulannya nakama, sekarang itu memang membawa kita ke dalam pusat konflik yang semakin memanas lagi di satu Blue Vortex, di mana dalam karakternya itu para ego Jubi itu membuat keseimbangan dunia Shinobi itu menjadi lebih goyang sekarang itu. Jadi kesimpulan umumnya ya teman-teman, kisah ini sekarang itu memang berjalan sangatlah kompleks setelah keberadaan para ego Jubi sendiri dan juga Jura tampaknya ingin memakan buah ilahi pula. Kok dengan dukungan para Shinju berusaha mengeliminasi Boruto dan Kashin Koji, dia juga menginginkan memakan buah dewa tersebut. Tapi apakah berhasil jika Jura juga menginginkannya? Itulah yang menariknya. Sementara Boruto harus menghadapi tantangan besar dalam hidupnya, di mana kekuatan karma dan joganya akan diuji hingga batas maksimal sampai dia bisa benar-benar mengendalikannya kan. Nah, pertarungan yang akan datang tidak hanya akan menguji kekuatan fisik Boruto sendiri, tetapi mental dan emosionalnya. Apalagi setelah hal buruk mungkin bisa saja terjadi kepada Kashin Koji kan. Kalian sepakat nggak tentang hipotesa ini? Bukankah itu terdengar menarik? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramaikan juga di sana, oke? Jadi jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.